Seperti biasa, malam hari ini kita ngobrol-ngobrolnya santai, pembahasannya juga santai. Dan yang mau siapin kopi boleh, yang mau air putih boleh, mau sambil rokokan juga boleh, yang bapak-bapak acara saya bebas dan santai. Terima kasih buat bapak ibu yang sudah join. Malam hari ini temanya kita berdamai dengan diri. Nanti ada penjelasan kayak Zoom-Zoom pada umumnya. Jadi nanti saya akan share materi. Kemudian yang paling penting adalah di akhir acara ya, di akhir sesi kita akan ada meditasi bersama. Nah, ini poinnya sebenarnya. Jadi kalau teori menurut saya Bapak Ibu bisa baca banyak banget ya di internet itu, mau dari Google, mau dari YouTube, atau bahkan potongan-potongan video di TikTok dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau mau dari pemahaman, mau dari wawasan tentang apa sih sebenarnya berdamai dengan diri itu kayak apa sih gitu. Mau dari pakarnya psikologi atau dari yang lain itu juga banyak banget. Tapi yang paling penting adalah nanti kita meditasi bersamanya. Apa sih isinya meditasi? Ya kita masuk nih, kita nanti akan ngobrol dengan diri kita sendiri. Zaman sekarang mungkin yang lagi rame adalah inner child ya. Jadi kita ada apa ya? Anak-anak, masa anak-anak kita, nanti juga itu saya akan bahas sejenak. Kaitannya berdamai dengan diri dengan asam lambung atau GERD, ini juga penting. Materi yang saya sampaikan kali ini beberapa ada pengalaman saya pribadi, kemudian juga ada beberapa dari klien yang pernah saya tangani. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena ya kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu, sebelum akhirnya kita melakukan aktivitas apapun gitu. Sebelum akhirnya kita bisa berkomitmen dengan siapapun, bekerja sama dengan siapapun, entah mungkin menikah, dalam hubungan, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kenapa berdamai dengan diri itu menjadi penting? Kita juga harus bahagia dengan diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau ada yang mengatakan kebahagiaan saya nggak penting, yang penting kebahagiaan orang lain. Terlalu munafik ya menurut saya ya. Itu omong kosong, karena nggak bisa gimana dia ngasih tahu orang lain untuk bahagia kalau dia nggak tahu bahagia itu apa gitu. Jadi poin pentingnya adalah kebahagiaan diri kita sendiri itu adalah mutlak. Bukan dari luar, bukan dari materi, bukan dari fisik lainnya, bukan dari lingkungan, tapi itu berasal dari dalam diri sendiri. Nah, di sini kita masih menunggu beberapa teman-teman yang lain ya, yang mengucapkan selamat malam buat para teman-teman yang sudah join, Bapak Ibu. Selamat malam juga untuk Om Yos, udah gabung. Hari ini penampilannya agak beda. Beliau adalah guru saya. Terima kasih sudah join. Oke, pembahasannya agak santai malam hari ini. Eh, Nanti ada beberapa pembahasan yang memang istilah kedokteran ya. Ada beberapa pembahasan yang itu istilahnya psikologis, psikolog lah gitu. Tapi saya nggak main di situ. Saya menjelaskan tentang bagaimana kelola emosi kita sebenarnya. Ini bisa dilihat dari segi hipnoterapi, beberapa beberapa keilmuan yang pernah saya pelajari, beberapa pengalaman juga yang pernah saya alami dan beberapa cerita dari klien. Nah, sebelum Zoom-Zoom sebelumnya itu saya membahas tentang sebuah keilmuan, mulai dari sedulur papat, kemudian bicara dengan ruh uang itu sendiri, bicara dengan alam semesta. Nah, ini menjadi penting berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa tuh. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ilmu-ilmu lain yang nanti yang ada kesasar kesusur, yang ada kita nggak ngerti esensinya. Kita masih di satu sisi kita pusing mencari keilmuan, di satu sisi badan kita, diri kita, batin kita nggak kenal. Kita masih gemerungsung, masih mencari saya ini punya masalah apa ya? Saya solusinya apa ya? Saya kenapa ya?
tidak sedikit orang-orang yang belajar tentang ilmu spiritual atau ilmu lainnya itu sebenarnya mencari jawaban atas permasalahan dirinya. Nanti saya akan bahas kenapa orang itu bermasalah, kenapa orang itu punya masalah di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Itu apa aja masalahnya, nanti saya akan bahas. Sekali lagi saya info, yang paling penting adalah di akhir sesi kita akan meditasi bersama, kita akan rilis semua tuh, mau stres, mau masa lalu kita, inner child kita, luka di masa lalu, luka di masa kecil, tentang keluarga, tentang orang lain, tentang hubungan di masa lalu, atau hubungan saat ini, kondisi ekonomi, kondisi keluarga, dan lain sebagainya, nanti kita akan bedah semua. Saya terbuka untuk forum diskusi, cuma kalau diskusi yang agak panjang, bisa japri karena di sini ada waktu yang terbatas ya. Ada peserta lain juga mungkin yang fokusnya nggak ke situ. Tapi saya terbuka untuk diskusi. Penyampaian yang nanti saya akan sampaikan ini bukan mutlak benar. Jadi Bapak Ibu bisa cari literatur lain, bisa cari artikel atau wawasan lain untuk memvalidasi apa yang saya katakan. Cuma pada intinya adalah apa yang nanti saya sampaikan berdamai dengan diri sendiri. Yang baik silahkan bisa diambil, bisa dipelajari, yang buruk ya lupakan saja gitu. Yang buruk pun sebenarnya bisa jadi pelajaran. Oh, Mas Irfan nyampeinnya kayaknya kurang gini deh, atau materinya salah. Silahkan saya terbuka, atau nanti ada penyampaian saya yang kurang tepat, atau ada sebuah data yang kurang tepat, silahkan bisa dikoreksi ya. Saya terbuka untuk itu. Oke, kami ucapkan juga selamat join buat Bapak Ibu. Ini ada admin yang ngurusin. Jadi malam hari ini tetap santai, bebas, yang mau rokokan, yang mau ngopi, disiapkan kopinya silahkan. Yang mau bertanya nanti silahkan bisa lewat chat atau ngomong langsung ya, dihidupkan mikrofonnya. Nanti ada materi yang saya share, jadi bisa sambil dilihat juga nanti materinya. Mungkin kita langsung mulai ya. Oh iya, nanti juga ketika sesi di akhir, ini yang paling penting ya, Bapak Ibu bisa menggunakan headset agar lebih fokus, suara saya aja yang kedengeran. Kemudian juga kalau bisa duduk yang nyaman, duduk santai, tidak terganggu oleh sekitar. Yang mau menggunakan aromaterapi boleh, yang mau menggunakan juga musik-musik relaksasi juga boleh. Oke, ini saya akan share materi ya. Oke, ini materinya terlihat ya. Judulnya, Berdamai dengan Diri Sendiri. Masa lalu, saat ini, dan masa depan. Saya mau perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum kenal saya. Biar kayak Zoom-Zoom pada umumnya lah. Kalau saya sebelumnya belum memperkenalkan diri. Saya Irfan Dinata, founder dari Batas Dimensi. Batas Dimensi itu apa? Channel YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mau cari channel YouTube saya itu Batas Dimensi. Boleh subscribe, boleh. Like juga boleh. Di-share lagi juga boleh. Cuma terakhir saya update 2 tahun yang lalu ya. Jadi saya belum update lagi. Saya juga para psikologi. Para psikologi itu kalau Bapak Ibu cari di internet yang keluar adalah paranormal. Jadi ya sekitar-sekitaran itulah. Kemudian saya profesional hipnoterapi. Saya juga membuka eh, membuka kelas untuk belajar hipnoterapi atau membuka diri untuk beberapa orang yang ingin di hipnoterapi. Saya juga konsultan spiritual. Semua hal-hal gaib, hal-hal spiritual, hal-hal mistis boleh ditanyakan dengan saya. Saya juga coach mind terapi, menterapi beberapa pikiran. Ini ada yang biasanya orang yang butuh semangat, butuh pandangan, butuh sudut pandang lain, karena ketika kita punya masalah, sebenarnya yang harus dibutuhkan pertama kali adalah sudut pandang lain. Karena kalau kita yang sedang bermasalah, agak susah menemukan sudut pandang lain.
Saya juga MC, Master of Ceremony. Saya juga voice over. Beberapa ada iklan yang saya dubbing ya, voice over tuh dubbing. Ada Aku Approve, ada UMKM juga yang pernah saya voice over. Gitu, perkenalan saya. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut silahkan. Atau saya sarankan juga materi ini atau Zoom pada malam hari ini di-share ya ke saudaranya, ke temennya, atau ke keluarga yang memang punya masalah mulu kayaknya hidupnya ya, ngeluh mulu gitu, atau punya asam lambung yang nggak pernah sembuh-sembuh misalnya, itu boleh di-share. Saya sangat menyarankan untuk di-share. Ini gratis, tapi saya terbuka untuk donasi. Ada linknya atau udah di-share di kolom chat oleh admin. Oke, berdamai dengan diri sendiri, masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kita adalah produk dari pikiran kita sendiri. Produk masa lalu dan produk lingkungan. Apa sih maksudnya? Gini, kita tuh memang berasal dari pikiran kita sendiri. Semua yang terjadi di dunia ini, itu semuanya bersifat netral. Yang membuat itu bernilai, yang membuat itu positif dan negatif adalah pikiran kita sendiri. Pernah saya dengar begini, roti, ini pepatah barat ya, roti yang gosong itu tidak akan melukaimu. Yang melukaimu adalah pikiranmu sendiri. Kenapa? Karena ini kenapa roti gosong gitu? Ini kenapa kok itu pikiran kita sendiri. Kita punya ekspektasi, kita punya harapan roti ini nggak gosong gitu. Istri kita mungkin yang telat masak itu tidak akan melukai kita sebenarnya, tapi yang melukai kita adalah pikiran kita sendiri. Yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi adalah pikiran kita sendiri. Karena kita punya harapan, punya ekspektasi yang nggak seharusnya. Kita punya ego yang memang harus dimenangkan. Nah, itu sebenarnya menjadi sumber masalah. Kita juga produk dari masa lalu. Kenapa? Karena banyak pertimbangan kita, banyak hal yang terjadi pada diri kita, keputusan-keputusan yang harus diambil, sebuah kejadian yang harus memang diputuskan ini harus mengambil jalan A atau B. Rata-rata basicnya orang itu adalah masa lalu. Kalau misalnya pernah gagal di masa lalu, kemudian ada problem yang memang harus diputuskan dan masalahnya mirip-mirip, nah kita bercerminnya pasti dari masa lalu kita. Masa lalu kita pernah ada gagal, ntar jangan-jangan gini lagi, jangan-jangan gini lagi. Nah, itu yang menyebabkan kita adalah produk masa lalu kita. Beberapa keputusan pun begitu. Beberapa analisa yang kita ambil pun sebenarnya begitu. Dan kita produk lingkungan. Dari masih kecil sampai saat ini, lingkungan yang membuat kita menjadi besar. Paling mendasar adalah lingkungan keluarga. Paling mendasar adalah orang tua, keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Ini apakah membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita happy di lingkungan keluarga, ataukah sebenarnya meninggalkan luka sampai saat ini? Itu juga pertanyaan ke dalam diri kita sendiri. Ini sebagai contoh ya, kita adalah produk di masa lalu, kita adalah produk dari lingkungan. Saya pernah menangani ada orang obesitas, pengen banget kurus gitu, mau di hipnoterapi, ini pengen banget kurus. Terus ternyata masalahnya itu dia udah obat diet, udah pakai obat pelangsing, kemudian diet, olahraga lain sebagainya, kok nggak menemukan ya. Selalu cuma sebentar doang gitu. Mau nge-gym, mau olahraga sebentar doang, mau diet juga sebentar doang, mau pola makan sehat juga sebentar doang. Lah ternyata pada pada saat kecilnya itu orang tuanya selalu mengatakan, oh anakku gemuk itu sehat gitu loh. Kalau kurus itu dimasalahin, dimarahin gitu loh. Kalau anaknya kurus itu sama dengan tidak sehat, sama dengan bermasalah. Jadi ketika anaknya gemuk badannya, gendut lah gitu ya, dianggap lucu, dianggap sehat. Kalau makan yang nggak habis, itu dimarahin, harus dipaksa makan sampai habis. Padahal kita sendiri, kalau kita nggak sudah kenyang, ya makanan masih banyak pun kita nggak makan. Tapi anak kita nggak boleh gitu, harus
harus dihabiskan makanannya, entah banyak ditakut-takuti nanti nasinya nangis, nanti apa namanya dimarahin Tuhan atau lain sebagainya ya. Nah, ternyata memori masa kecil, ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh orang tuanya itu membekas selama seumur hidupnya, sehingga secara tidak sadar di alam bawah sadar si orang ini ternyata berpandangan gemuk itu sehat, gemuk itu lucu, gendut itu bisa menyenangkan orang, kalau kurus itu tidak sehat. Itu yang jadi masalah, sehingga untuk berusaha untuk kurus itu susah. Oh, mau coba obat diet juga nggak berhasil, mau olahraga juga setengah-setengah, selalu hilang motivasinya. Jangan-jangan itu ternyata ya memang setelah saya coba ngobrol dan terapi ya ternyata masalahnya di situ. Jadi masa lalunya orang tuanya menganggap itu gemuk itu sehat, gendut itu lucu. Nah, itu ternyata membekas sampai diri kita saat ini gitu. Ada waktu itu klien saya. Itu ya, jadi kita adalah produk pikiran kita sendiri, kita adalah produk dari masa lalu, dan kita adalah produk dari lingkungan. Lingkungan ini banyak hal lah. Tadi saya katakan keluarga, pasangan, kemudian orang tua, saudara, bahkan lingkungan tempat tinggal kita. Oke. Nah, ini sih sharing aja ya. Kita mengenal hormon dalam tubuh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa cari tahu lagi. Ini kenapa eh, saya share ya, ini sebagai informasi aja ya, wawasan aja. Jadi dalam tubuh manusia itu ada beberapa hormon yang sangat berperan penting. Ini salah satunya aja ya, di antaranya aja. Pertama ada endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang bertindak sebagai analgesik alami, penghilang rasa sakit, dan dapat menyebabkan perasaan euforia. Hormon ini juga diproduksi dalam respon terhadap stres atau rasa sakit. Ini endorfin. Jadi hormon itu adalah zat kimia yang tubuh itu menghasilkan zat kimia, yaitu hormon-hormon itu. Nah, beberapa obat ada yang efeknya membuat kayak gitu tapi instan. Ya, narkoba salah satunya ya. Kemudian ada serotonin. Serotonin adalah hormon yang terlibat dalam mengatur mood, tidur, nafsu makan, dan berbagai fungsi biologis lainnya. Kekurangan serotonin dapat berhubungan dengan gangguan mood seperti depresi. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa cari tahu serotonin itu cara mengaktifkannya bagaimana, hal apa aja yang bisa mengaktifkan hormon serotonin, makanan apa aja yang bisa mengaktifkan hormon serotonin atau hormon lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa share di Google ya atau di internet. Kemudian ada dopamin. Dopamin adalah hormon yang terlibat dalam pengalaman rasa senang, motivasi, dan kepuasan. Ini juga berperan dalam mengatur gerakan tubuh. Nah, kita selalu berpikir ini pikiran kita doang kali ya, ini perasaan kita doang kali ya, kok nggak bisa bersyukur banget, susah senangnya, motivasinya kok nggak muncul dalam diri. Jangan-jangan ini memang faktor fisik ya, hormon kita memang hormon dopaminnya itu memang nggak aktif, atau bahkan ya tubuh tidak memproduksi hormon itu gitu. Jadi bisa jadi dari situ kenapa kita kurang motivasi, kenapa kita nggak puasan gitu ya terhadap sesuatu. Nah, bisa jadi hormon dopamin kita di tubuh itu kurang produksinya. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta, hormon atau hormon pelukan. Ini terlibat dalam mengatur perasaan kasih sayang, ikatan sosial, dan kontraksi uterus selama persalinan. Nah, ini istilah kedokteran banget ya. Ini bukan bidang saya sebenarnya, cuma saya share sebagai wawasan. Bapak Ibu nanti bisa dalemin. Atau kalau ngobrol yang ingin lebih serius dan dalam, ya bisa cari memang ahlinya. Bisa ke apa ya? Ya ke dokter yang memang ahlinya. Nah, kurangnya hormon oksitosin juga menurut saya ini bisa berdampak dari masa lalu. Anak kecil yang kita selaku anak yang jarang banget dipeluk sama orang tua atau sama pasangan ini jarang. Nah, mulai sekarang coba deh. Hormon cinta ini diaktifkan. Mulai peluk istrinya sebelum berangkat kerja, atau ya usahakan itu ya, selalu peluk anak. Jadi anak atau pasangan ini merasa
aman gitu loh di rumah. Sehingga ketika ada masalah, dia ceritanya nggak kemana-mana, dia ceritanya di rumah gitu loh. Kenapa banyak orang atau banyak anak yang dia lebih nyaman cerita ke orang lain? Karena jangan-jangan dia menemukan rumah itu di orang lain, di tempat lain. Dia tidak merasa di rumah ketika berada di keluarga itu sendiri, berada di rumah bersama orang tuanya. Dia tidak merasa di situ tuh. Jadi dia mencari di luar, dia mencari di pergaulan, dia mencari di teman atau di tempat lain. Syukur-syukur itu masih positif ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah menjadi pergaulan yang negatif, ya lari ke narkoba atau lain sebagainya. Ini oksitosin. Jadi hormon ini berperan sebagai atau hormon cinta sebutannya. Kemudian ada kortisol. Kortisol adalah hormon stres yang meningkat saat Anda menghadapi situasi stres. Ini membantu mengatur respon, berperang, atau melarikan diri. Tubuh terhadap stres dan berpengaruh pada metabolisme, tekanan darah, dan sistem kekebalan tubuh. Ini hubungannya dengan imunitas. Berperang atau melarikan diri. Banyak dari kita tuh paling gampang nyalahin keadaan. Nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin pasangan, nyalahin keluarga, nyalahin orang tua itu paling gampang tuh. Ketimbang kita perang, kita lebih gampang ya lari aja. Udah ini bukan salah gue, ini salah orang tua gue. Ini bukan salah gue, ini salah pasangan gue. Gue kayak gini kan dari karena didikan orang tua gue yang salah dan lain sebagainya. Itu melarikan diri paling gampang gitu. Ketimbang kita berperang atau memang merubah keadaan atau kondisi batin, kondisi mental yang kita alami saat ini. Paling gampangnya itu. Nah, hormon kortisol ini yang berpengaruh. Kemudian ada melatonin. Melatonin mengatur siklus tidur dan terjaga dalam tubuh. Produksi melatonin meningkat di malam hari, membantu kita tidur dengan nyenyak. Nah, melatonin. Jadi ada kaitannya ya. Kenapa nanti saya katakan ada asam lambung, stres dan asam lambung hubungannya? Karena ini hormon-hormon yang harusnya di dalam tubuh manusia ini porsinya pas gitu loh. Takarannya pas, aktifnya pas. Karena kalau enggak ya banyak hal yang mempengaruhi. Melatonin ini kurang juga akan atau kelebihan juga orang nggak bisa tidur juga. Mungkin Bapak Ibu yang memang memiliki kondisi susah tidur, ada orang yang memang susah tidur dan dia nggak masalah. Ada orang yang susah tidur dan bermasalah, pengen banget tidur. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa manusia atau orang yang memang dianugerahi nggak bisa tidur malam gitu. Dan seharusnya kita bersyukur sih ada orang-orang yang memang diberikan kelebihan sama Tuhan itu untuk tidak tidur malam. Contohnya siapa? Ya supir bis malam. Kita berterima kasih karena dengan mereka-mereka itu ya ada perjalanan malam dan mereka nyetir nggak masalah karena memang nggak ngantuk malamnya. Nah, ini bisa jadi gangguan dari melatonin atau memang ya dia nggak masalah. Yang jadi masalah adalah dia kepengen tidur tapi nggak bisa tidur. Itu masalah. Jadi itu beberapa penjelasan saya tentang hormon di dalam tubuh. Nanti bisa dicari lagi, didalemin lagi, atau sebenarnya benar nggak sih ini omongan saya, silahkan bisa di cross check juga. Kalau ada salah bisa diinfo ke saya. Ini sebagai wawasan aja ya tentang hormon-hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian kita lanjut, nanti bisa sharing aja ya. Bisa bisa diskusi kalau memang Mas Irfan ini kayaknya kurang tepat deh, boleh. Saya terbuka. 100% orang punya masalah. Ini 100% orang punya masalah. Nah, ada yang tahu masalahnya dan mencari solusinya, ada yang tahu masalahnya tapi tidak tahu solusinya, ada yang merasa ada masalah tapi nggak tahu masalahnya apa, apalagi solusinya. Nah, yang paling masalah adalah pura-pura tidak punya masalah. Jadi gini, saya juga ketemu beberapa klien, dia tahu masalahnya apa gitu. Dia tahu ada problem di dalam diri dia tahu. Kemudian dia mencari solusi tapi belum ketemu-ketemu gitu. Dia mencari solusi. Ada yang ketemu, ada yang enggak. Ini menurut saya beruntung. Kenapa? Karena 100% orang punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Ya sebenarnya kalau kita mau bilang, ada nggak orang yang nggak punya masalah? Nggak ada. Cuma ada nggak orang yang bermasalah dengan masalahnya? Nah, itu banyak gitu. Jadi ya nggak bisa nerima masalahnya, nggak bisa nyelesain masalahnya, itu banyak gitu.
Bahkan semakin besar orang, semakin besar tanggung jawab orang, ya semakin besar juga masalahnya. Semakin tinggi derajat orang, posisi, status sosial, status ekonomi juga semakin besar sebenarnya masalahnya. Tapi kita memandang itu sebagai masalah atau bukan, ya itu kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Jadi ada yang tahu masalahnya, kemudian cari solusinya. Bersyukur sih kalau kita di posisi itu ya, kita tahu masalah kita apa, kemudian kita cari solusinya, itu lebih gampang. Sama halnya kayak misal, oh kita sakit kepala, ya udah yang kita cari misalnya Paramek, Panadol gitu atau Bodrek. Nah, jangan sampai kita sakit kepala terus kita kemudian belinya adalah entrostop misalnya. Itu kan nggak nyambung ya. Karena bisa jadi dia saya sakit, sakit di mana ya nggak tahu, pokoknya sakit aja kemudian dia beli obat sehingga salah. Yang sakit kepala yang diobatin perut, ya itu kan nggak nyambung. Itu ada di poin kedua, ada yang tahu masalahnya tapi tidak tahu solusinya. Dia tahu masalahnya, ini gue tuh bermasalah di sini, gue tuh bermasalah di bagian keluarga, gue tahu ini gue produknya broken home misalnya, tahu masalah mentalnya tahu, tapi solusinya dia nggak tahu. Gue harus cari kemana ya, harus ketemu siapa ya, harus melakukan apa ya. Nah itu ada yang seperti itu, tipikal seperti itu. Ada yang merasa ada masalah tapi tidak tahu masalahnya apa, apalagi solusinya. Gini, ini gue kenapa ya? Kok kayaknya hidup nggak tenang, hidup kayaknya ini ada yang aneh gitu dalam hidup nih, apa nih? Ini kayaknya ada yang kurang, ada yang bermasalah deh. Tapi dia nggak tahu masalahnya di mana. Entahkah masalahnya itu memang di fisiknya dia, atau masalah di mental, atau masalah di pikiran, atau masalah yang lain juga. Dia nggak tahu. Tapi dia tahu itu ada masalah gitu. Tubuhnya merespon nggak enak gitu, batinnya ngerespon nggak enak, pikirannya ngerespon nggak enak, cuma nggak tahu masalahnya apa, apalagi solusinya dia harus apa. Kemudian ini yang paling bahaya sebenarnya, pura-pura tidak punya masalah, padahal 100% orang punya masalah. Jadi selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan masa lalu, selalu menyalahkan hal-hal yang memang di luar dirinya. Padahal ya dia sendiri masalahnya, sehingga ketika pura-pura tidak punya masalah atau merasa tidak punya masalah, ya dia tidak akan mencari solusi. Dia permasalahan yang terjadi dalam hidupnya itu disebabkan oleh orang lain, semuanya disebabkan oleh pihak luar, semuanya. Jadi atau bahkan menyalahkan Tuhan, ini emang salah Tuhan, ini Tuhan itu nggak adil dan lain sebagainya, itu kan masalah ya. Pura-pura nggak punya masalah, baik-baik aja, terlihat orang baik-baik aja, di depan orang baik-baik aja segala macam, tapi masalah banget. Atau bahkan yang jadi masalah adalah banyak orang yang pinter banget kasih solusi, cuma masalahnya sendiri dia nggak tahu, padahal ya itu masalahnya dia. Atau ada orang yang cuma caper, caper itu dalam arti selalu minta pendapat, selalu minta arahan, selalu minta solusi ke orang lain, ya cuma ketika dikasih solusi ya nggak akan pernah dijalanin, itu juga ada. Nah itu orang yang cuma pengen dikasihani lah kalau menurut saya. Jadi dia ingin orang lain itu merasa iba dengan dirinya. Ini loh, gua nih lagi begini gitu. Jadi itu ya 100% orang punya masalah. Ya ini menurut saya. Jadi ini juga bukan suatu hal yang wajib diimani. Jadi ini balik lagi, ini pendapat saya. Apa hubungannya? Ya, ini apa? Sorry. Hubungannya asam lambung dengan stres. Nah, ini saya mengutip dari internet ya. Ketika kondisi stres datang, tubuh tidak dapat memproduksi zat prostaglandin. Nah, ini istilah kedokteran lah ya. Yang dapat melindungi saluran pencernaan dari efek asam lambung yang terus diproduksi. Jika itu terjadi, maka tubuh akan rentan merasakan rasa sakit pada saluran pencernaan. Ini dari Eka Hospital ya, dari websitenya. Nah, ini juga dari Profesor Dr. Ari Fahrial Syam. Ini Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya sampaikan bahwa penyakit itu atau penyakit MAH terbagi menjadi dua. Ada infeksi organik, ada fungsional. Kebanyakan sekitar 70% yang datang ke dokter itu akibat gangguan fungsional. Dia menambahkan gangguan fungsional tersebut rata-rata terjadi akibat gangguan pikiran atau stres. Tak hanya itu, sakit mah fungsional juga bisa terjadi jika tubuh kurang istirahat.
Ini saya sharing pengalaman ya. Saya pernah waktu itu eh, kondisi saya masih kerja kantoran, kemudian setiap hari itu saya harus minum tolak angin atau Gazero. Kalau masih ada Gazero ya, produk Gazero. Untuk apa? Saya merasa perut saya itu kembung terus gitu. Kalau bahasa bahasa saya itu begah ya. Padahal lapar, cuma ngerasa kenyang gitu loh. Cuma pas saya makan, itu juga nggak ngerasa kenyang, lapar terus. Nah, itu begah lah, kembung. Kemudian, ini kenapa ya? Gitu. Malamnya saya nggak bisa tidur. Jadi setiap malam itu saya harus membuat tubuh saya capek. Saya lari malam-malam, pulang kerja itu lari gitu. Saya lari mungkin dari hampir sejam atau 2 jam ya. Supaya apa? Supaya badan saya capek. Badan saya capek supaya saya bisa tidur. Nah, kondisi itu waktu itu saya bisa tidur itu bisa jam 3 atau setengah 4 atau bahkan habis subuh besoknya kerja lagi. Kemudian saya cari tahu, ini kenapa gitu. Ini kenapa nih saya ini kenapa? Ternyata itu stres. Jadi bukan bukan karena faktor makanan iya ya, asam lambung kita bicara kalau faktor makanan iya, cuma malam hari ini saya bicaranya dari segi pikiran atau stresnya. Jadi ini ternyata saya stres nih, ini yang menyebabin asam lambung saya naik nih. Jadi saya punya penyakit di perut nih, gangguan tidur juga iya. Nah, kemudian saya cari tahu kenapa gitu. Ini sebenarnya saya tergolong orang termasuk juga pada saat itu ya, pura-pura tidak punya masalah. Jadi ternyata saya sebenarnya punya masalah waktu itu, bisnis sama orang. Jadi kita bisnis dapat untung, kemudian coba bisnis lagi. Ada modal berapa? Sekian, waktu itu kurang lebih sekitar 60-an juta ya. Ya udah saya kasih semuanya karena sebelumnya udah jalan bisnis dan saya percaya, ya udah. Saya kasih 60 juta, kemudian dia menjanjikan ini pasti kita profit lagi nih, lebih besar, lebih besar. Kemudian saya tunggu kabarnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai bertahun-tahun ternyata nggak ada kabar. Itu saya gini, kondisi itu saya masih berharap atau ngarepin bisa kali ya gitu. Besok dia balikin kali, oh nanti bisnisnya jalan kali, eh nanti bisa berkali-kali lipat nih, ada profit nih. Itu terus gitu. Cuma saya denial gitu. Saya menolak itu. Saya menolak. Oh enggak ya namanya juga bisnis gitu. Pasti ada ruginya. Cuma di sisi lain saya ngarepin. Di sisi lain saya masih berharap itu. Ini nggak terima kalau ya ini ketipu Van gitu. Ini udah rugi, ini udah nggak ada. Jadi di sisi lain saya coba denial, berusaha bijak lah gitu. Tapi di sisi lain ini batin saya luka. Batin saya merasa ditipu, ada merasa ditipu, ada harapan, ada hal lain lah. Sehingga ini nggak sinkron nih antara saya punya masalah tapi enggak sih saya nggak ada masalah gitu. Kemudian juga ada permasalahan dari masa lalu. Ini paling paling sering sih sebenarnya. Orang yang kita anggap orang yang paling kita sayang ternyata orang yang paling berpotensi untuk menyakiti diri kita, yaitu pasangan, istri, suami atau anak gitu. Itu paling berpotensi. Ternyata karena apa ya? Karena ini istriku loh, kamu istriku seharusnya begini. Kamu suamiku loh, kamu seharusnya begini. Kamu tuh anak seharusnya begini ya. Kata-kata seharusnya ini sebenarnya yang membuat diri kita menjadi ya stres ini ya. Jadi punya ekspektasi berlebih, ya kita nggak terima gitu. Ketika itu beda dengan ekspektasi kita menjadi nggak terima gitu. Nah, balik lagi ke permasalahan saya, ini denial nih. Saya juga pernah ada masalah dengan hubungan di masa lalu. Ya saya selalu berpikir ya yang namanya percintaan, ntar juga ketemu lagi, ntar juga ada yang baru, ya ngapain sih dipikirin kayak gitu-gitu. Nah, saya ngeblok masalah saya selalu dengan kata-kata penghiburan diri itu. Nah, ternyata enggak, ternyata ya memang harus diselesain dulu, terima dulu kalau memang pada saat itu ya akhirnya saya ngerti ya terima dulu saya punya masalah dengan masa lalu saya punya masalah dengan rekan bisnis saya, terima dulu gitu loh. Nah ini saya nggak pernah terima, saya selalu menolak dengan pembenaran diri dengan lain sebagainya, sehingga ini yang menjadi masalah yang membuat saya stres. Nah sehingga saya cari tahu, oh ini ya, saya coba jujur dengan diri saya sendiri.
Karena ini loh, Van, kadang kita sebenarnya beberapa orang juga nggak berani ya atau malu untuk mengakui dia punya masalah di sini gitu. Dia punya masalah A, dia punya masalah B, cuma agak malu. Ada orang yang punya masalah percintaan ya cuma selalu kayak tadi ya, oh enggak lah saya juga udah punya pasangan, udah apa segala macam. Penyelesaian itu nggak harus ketemu dan ketemu mantan atau yang mengulangi cerita segala macam, enggak gitu. Tapi ini lebih ke kita bisa nerima kondisi itu dengan mengubah sudut pandang lain. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya memaafkan. Memaafkan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi poin memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Saya mau share juga ada sebuah cerita, dia punya masa lalu yang lumayan parah menurut saya. Ada KDRT-nya juga, kemudian dia bermasalah dengan orang tuanya, sehingga sampai akhirnya keluarganya ngebuat apa ya, em, bermasalah lah dengan dia, buat keluarganya ribet. Dengan kejadian ini ngebuat dirinya itu, oh ini masalah nih, saya nih yang bermasalah, saya yang salah gitu, saya yang salah segala macam. Mengurung dirinya kayak gitu sehingga punya penyakit asam lambung yang parah, GERD yang parah itu juga ada. Cuma selalu denial, oh enggak, ya udah coba maafkan masa lalu, coba maafkan dengan orang tersebut. Enggak lah ngapain gitu, ngapain yang maafin, nggak akan saya maafin lah. Selama nggak akan dimaafin ini nih, nggak akan, selama tidak akan ada maaf, selama tidak ada maaf untuk orang itu ya selama itu juga dirinya akan tersakiti. Jadi itu ya, kemudian saya baru sadar saya masalahnya itu, saya mengakui, saya terima masalah itu dan saya cari tahu solusinya dan hilang. Saya udah nggak sakit lagi. Saya udah nggak asam lambung lagi, udah nggak GERD lagi, udah nggak bermasalah di masalah perut. Itu yang kenapa saya bilang stres itu kaitannya, asam lambung itu kaitannya dengan stres. Kenapa belum bisa menerima diri sendiri? Oke, ada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Masa lalu itu tidak bisa menerima dan tidak bisa maafkan. Ini yang tadi saya katakan ya. Ada anak kecil atau ada yang dia selalu komplain sama keluarganya, kenapa ayah saya begini, kenapa ibu saya begini. Ini belum bisa diterima, belum bisa menerima dengan sepenuhnya. Kenapa keluarga saya begini? Kenapa pasangan saya begini? Nah, ini masa lalu nih, tidak bisa menerima dan tidak bisa memaafkan. Nggak akan saya maafin. Kesalahan dia udah nyakitin saya banget. Ya, selama itu juga akan selalu disakiti gitu. Beban itu akan terus dibawa sampai kapanpun. Saat ini membandingkan ekspektasi dan menyalahkan. Orang nggak bisa menerima sendiri itu karena membandingkan ekspektasi dan menyalahkan, membandingkan diri dengan orang lain. Kalau saya punya pasangan seperti ini, pasangan ini begini. Kalau saya terlahir, dia tuh bisa begini, dia cuma apa kerja bisa ngasilin duit ini, apalagi segala macam. Itu selalu kita bandingkan. Anak tetangga tuh lebih hebat dari anak kita sendiri. Kenapa kamu nggak bisa apa segala macam. Nah, ini menjadi sugesti juga di alam bawah sadar kita, terekam dengan jelas membandingkan. Kemudian ekspektasi ya, seharusnya. Kata-kata biasanya ekspektasi diawali dengan seharusnya. Seharusnya kamu tuh, seharusnya istriku tuh, suamiku tuh, anakku tuh seharusnya ya. Nggak harus ada kata seharusnya karena orang beda, perjalanan orang beda. Kemudian menyalahkan, kayak tadi yang saya katakan. Ini selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain dan segala macam. Masa depan, kenapa orang belum bisa menerima diri sendiri tentang masa depan? Karena takut khawatir. Nanti kalau saya ke depan itu hilang pekerjaan saya gimana ya? Kalau nanti anak saya bandel banget gimana ya? Kalau nanti suami saya selingkuh, istri saya selingkuh atau segala macam. Takut dan khawatir. Bagaimana kalau ke depan saya nggak ada duit atau apa segala macam, ini takut dan khawatir itu adalah masa depan. Jadi tiga hal ini, masa lalu tidak bisa menerima dan tidak bisa memaafkan, saat ini selalu membandingkan ekspektasi dan menyalahkan, masa depan takut dan khawatir. Nah, bagaimana cara pikiran negatif ketika pikiran negatif ini muncul? Nah, kita lakukan yang namanya self talk. Self talk tuh rumusnya apa? Ini dari segi psikologis, dari segi ilmu hipnoterapi juga dipraktekkan ya. Condition, replace, dan affirmation. Nah, kondisi condition ini kondisi kita saat ini. Misalnya
Ini dilihat dari ilmu yang pernah saya pelajari. Kondisi saat ini apa? Misalnya, salah satu contoh yang sifat jelek lah. Saya males nih, kondisi saya lagi males banget, pengennya rebahan mulu, mager banget, malas gerak. Saya pengen nih ngerubah kondisi saya nih. Nah, ini ngerti dulu kondisinya ya. Kemudian replace. Kita tahu kondisi kita negatif, kemudian di replace. Replace-nya dikasih penegasan. Saya bukan orang yang males gitu. Walaupun sebenarnya kata alam bawah sadar nggak menerima kata-kata tidak, kata-kata bukan, tapi ini proses kita ini apa ya, replace dari pikiran kita menegaskan kalau kita bukan orang yang negatif itu. Saya bukan orang yang males gitu. Saya bukan orang yang males. Sebutin nama misalnya Irfan bukan orang yang males. Nah, kemudian afirmasi. Affirmation itu apa ya? Dirubah. Mulai saat ini dan seterusnya saya adalah orang yang rajin. Jadi kalimat positifnya. Jadi kondisi kita saat ini apa? Kemudian replace, dirubah atau ditolak, dimentahkan kalau kita bukan hal negatif itu, kemudian afirmasi, ucapkan kalimat positifnya. Ini sering-sering dilakukan karena kita sering ya berpikir misalnya berpikir negatif atau overthinking atau lain sebagainya, ubah aja. Kita tahu dulu, kita sadar dulu kondisi kita saat ini sedang apa. Misalnya overthinking, oh lagi overthinking banget nih. Kemudian reply saya adalah bukan orang overthinking. Kemudian saya bisa berpikir dengan baik dan positif. Saya bisa berpikir dengan bijak, santai, tenang. Jadi itu, pikiran negatif langsung kita ngomong sama diri kita sendiri, rumusnya itu. Kondisi, replace, dan affirmation. Oke, kemudian kita meditasi deh, gitu. Ini selesai pembahasan. Ini sih cuma, apa ya, menurut saya, ya biar kayak Zoom pada umumnya aja. Jadi, saya sedikit menjelaskan nanti meditasi kita ngapain. Meditasi kita itu masuk ke namanya past regression. Kita kembali ke masa lalu kita. Kita sembuhin luka masa lalu kita sembuhin luka masa kecil kita sembuhin trauma. Jadi yang punya masalah, yang punya trauma, ini mulai diingat lagi ya. Coba jangan ditolak ya. Kalau memang Anda punya masalah, Bapak Ibu punya masalah, jangan ditolak. Terima aja dulu. Kita terima dulu kondisi kita saat ini. Kemudian nanti baru kita maunya jadi apa. Ini pernah saya lakukan begini. Misalnya kondisi saya lagi ada masalah deh. Saya selalu berdoa, ya Allah, saya terima semua masalah darimu, saya terima. Tapi saya yakin dan percaya Engkau Maha memberi solusi. Jadi kita terima dulu, karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas pemberian, atas izin Tuhan, atas izin Allah. Jadi kita terima dulu semua kondisi, itu mungkin yang dinamakan bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Jadi kita terima, semuanya kita terima, kemudian baru kita berharap, kita berdoa semuanya ini nanti baik-baik aja. Tapi saya yakin ya Allah Engkau Maha memberi solusi. Tapi saya yakin ya Allah Engkau bisa membaikkan keluargaku, mengharmoniskan keluargaku, misalnya merubah keadaan perekonomianku. Jadi terima dulu kondisi saat ini, baru nanti kita berdoanya apa dengan keyakinan. Kemudian nanti saya coba bawa ya Bapak Ibu untuk masuk ke masa lalu. Ini tidak menyeramkan, ini main di pikiran. Ini digunakan, teknik ini juga digunakan ketika Bapak ke psikolog atau memang orang yang berhubungan dengan pikiran dan mental. Jadi nanti kita bersihkan. Ini juga digunakan dalam ilmu hipnoterapi. Nah, kejadian apa sih di masa lalu kita? Kemudian ada hubungannya nggak sih dengan orang? Nah, kita coba maafkan. Memaafkan sejatinya itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Kemudian memaafkan bukan berarti menerima seutuhnya dia balik lagi atau kembali, atau menerima hal tersebut dia lakukan lagi ke kita, itu bukan. Memaafkan sejatinya memang untuk diri kita sendiri, untuk merilis semua emosi-emosi negatif. Nah, nanti juga kita intinya ada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kurang lebih nanti gambaran dari kita meditasi atau terapinya kayak gitu ya. Ini yang paling penting. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk bisa serius di kondisi ini. Kalau yang memang
ternyata punya ya, ternyata saya punya masa lalu ya, ternyata masa lalu saya ada yang bermasalah ya gitu. Jadi nanti saya akan bantu teknik ini atau cara ini sekali lagi saya bilang ini digunakan juga dalam ilmu psikologi. Gitu, nanti kita akan ada sesi meditasi. Sepertinya malam hari ini nggak terlalu lama ya penjelasannya, karena kalau dari tadi sih semua orang udah ngerti ya, semua orang punya masalah. Ah, gue tahu sebenarnya masalah gue tuh ini gitu. Makanya saya bilang yang paling penting adalah di poin meditasinya nanti. Oke, sebelum kita masuk sesi meditasi atau kita masuk ke past regression kita merubah, kita ngobrol dengan diri kita sendiri, kita ngobrol dengan inner child kita sembuhkan asam lambung dari yang berawal dari stresnya kita. Ada pertanyaan nggak? Yang mau ngopi boleh seruput dulu kopinya, atau yang sambil minum. Atau mungkin ada yang mau sharing, punya pengalaman dengan orang lain atau punya masa lalu atau yang ada saudara atau lain sebagainya yang mau sharing sebelum nanti kita masuk ke sesi meditasi, silahkan. Atau mau ada yang bertanya. Nanti sesi meditasinya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi diusahakan cari posisi yang paling nyaman, paling paling rileks, paling tenang, tidak terganggu oleh siapapun, tidak terganggu kanan kiri atau anggota keluarga lainnya. Ini saya mau ada sharing sedikit ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas juga, beberapa mungkin ada yang pernah dengar. Saya pernah ada klien, kakek-kakek, dan nenek-nenek, umurnya udah 70-an lah, 70 lebih, makanya saya bilang nenek-nenek. Si kakek ini udah mulai agak pikun, si kakek udah mulai agak pikun, eh ya pikun lah, mulai lupa lah dia kadang udah makan atau belum dia lupa gitu ya. Kemudian minta diobatin gitu. Lah saya obatin dan segala macem. Oh, udah si kakeknya tidur. Nah, saya ngobrol nih sama keluarga sama si neneknya. Yang mengejutkan saya di umur 70-an tahun, 70 tahun, si nenek bilang, "Mas, saya tuh salah nggak kalau saya ngelanggar janji?" Dulu pada saat SMP, zaman SMP-nya dia, itu ada saya punya pacar. Nah, pacar saya janji mau nikahin, kita mau serius nikah. Kemudian saya mengiyakan. Lah, terus si kakek ini duluan ngelamar saya, sehingga saya nikah sama si kakek. Ini salah nggak? Gitu. Salah nggak ini janji saya? Saya tidak menepati janji nggak? Itu pertama yang ditanyain. Terus yang ditanyain juga, saya itu selalu khawatir, Mas, si kakek ini masih kepikiran mantannya. Jadi gini ya, itu yang menjadi ngebuat agak surprise ke saya. Ini orang 70 tahun loh. Ini kakek-kakek dan nenek-nenek loh. Ternyata permasalahan cintanya itu dibawa sampai menjadi nenek-nenek. Bahkan sudah masing-masing ya punya pasangan gitu, yang memang punya pasangan. Dan itu masih dibawa. Kalau itu masih diceritakan berarti itu ngebekas banget ya. Nah, ini yang kadang kita selalu denial, kita udah kita tolak, apaan sih cuma masalah cinta-cintaan apa segala macam. Ternyata enggak. Ternyata ada beberapa orang yang itu dibawa sampai tua gitu. Bahkan mungkin sampai mati kali ya. Saya nggak tahu sih kabar terbaru kakek dan neneknya itu kayak apa sekarang. Jadi itu banyak orang atau kita memandang masalah itu sepele, tapi itu sebenarnya ngaruh banget ngebuat luka di batin kita. Nah, itu saya minta nanti Bapak Ibu mulai menyadari lah, mulai menyadari, teman-teman mulai menyadari sebenarnya ada masalah apa sih di kita gitu. Coba mulai apapun masalah itu, coba diterima dulu. Coba diterima dulu, oke ini ada keluarga, saya pernah begini sama ayah saya. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa orang tua saya begini? Banyak pertanyaan segala macam. Atau dulu saya punya mantan begini, saya disakitin begini, segala macam. Yang itu secara nggak sadar ngebuat kita ada luka di batin. Gitu. Jadi itu mungkin eh, gambaran ya nanti meditasinya seperti apa. Ini pernah saya pakai juga. Ada yang bilang forgiveness terapi kita terapi maafkan gitu. Oke.
Nah, ini ada yang bertanya. Saya GERD dari 2 tahun yang lalu. Sebenarnya sadar kalau lagi stres. Cuma agak rancu dengan masalah mana yang jadi pemicunya. Semoga di sesi fast regression ketemu pemicunya. Pemicunya berikut solusinya. Ya, ini ya. Ada yang udah sadar. Nah, kalau gini, mungkin kalau GERD-nya tetap tadi ya, ada yang dari segi pola makan, pola hidup, dan lain sebagainya. Kalau ini udah dilakukan, tapi masih berasa ini GERD-nya masih nih. Nah, ngobatinnya kayak apa? Ya itu nanti ya, kita coba ya. Nah, kalau si ini nih, Mas Sofian, ini nggak ngerti nih masalahnya di mana gitu kan. Masalahnya apa kira-kira. Semoga nanti ketemu ya. Semoga nanti bisa ketemu sumber masalahnya itu apa. Ada waktu itu saya teman kerja juga, saya mau cerita, dia selalu GERD-nya itu parah. Kalau udah GERD itu apa ya istilah disuntik ya sampai disuntik perutnya itu buat kempes karena terlalu asam lambungnya terlalu naik gitu sampai kayak gitu hampir seminggu bisa 3 kali gitu ke rumah sakit dan ternyata masalahnya itu stres di kerjaan setelah dia resign ya hidupnya baik-baik aja GERD-nya hilang gitu ternyata masalahnya adalah di kerjaan ini juga jadi masalah ketika pekerjaan yang tidak kita cintai. Kita ngeluh terus di kerjaan, tapi di satu sisi kita tetap butuh duitnya, tetap butuh gajiannya, tapi di kerjaan nyiksa, mau keluar nggak berani, mau coba hal lain ya apa, mau buka usaha ya modal nggak ada, itu segala macam. Rumitnya bukan main gitu. Nah, ini juga jadi masalah, masalah banget gitu loh. Kita kerjain setiap hari, tapi kita nggak cinta. Kita kerjain setiap hari, tapi kita nggak pernah sepenuh hati. Kita kerjain setiap hari, tapi kita ngeluhnya juga setiap hari. Ini jadi masalah. Ya, semoga nanti di sesi meditasi ini kita ketemu ya dengan masalah dari Bapak Ibu. Saya membantu, silahkan nanti. Semoga bisa membantu karena ini pengalaman saya juga menarik. Tadi Boleh saya sharing katakan sedikit. kalau memang ingin belajar suatu keilmuan, coba dicari tahu dulu. Kita harus bisa damai dulu dengan diri kita. Kita ngerti dulu masa lalu kita kayak apa. Sehingga nanti keilmuan apapun yang kita pelajarin, ini bisa kita terima lebih mudah sih. Jadi, ataupun ada parameter parameter keilmuannya kita bisa terima lebih mudah. Oke? Boleh sharing sedikit, Mas Irfan? Ya silakan. Oh ya, Om ya silakan. Jadi tema malam ini sangat menarik sekali karena ada relevansinya dengan tema-tema yang sebelumnya, Ya, sedulur papat, roh sejati, guru sejati dan sebagainya. Eh, Berdamai dengan diri sendiri itu pun juga harus mempunyai dasar mendalami ilmu sabar, ikhlas, ya. legowo, ya kan? Terus ada hubungannya dengan ilmu olah rasa juga. Hmm, Nah, bisa menerima, bisa mengolah rasa, bisa menerima kelebihan kekurangan, bisa menerima atau memaafkan masa lalu. Kesalahan masa lalu itu jangankan manusia, yang semua manusia punya permasalahan. hmm. Bahkan malaikat pun juga punya masalah ketika dia alpa atau lupa menulis pahala seseorang, ya kan? Bahkan Dajjal pun juga punya masalah ketika dia gagal mengintimidasi manusia untuk berbuat dosa. Jadi jangan merasa kita menjadi manusia yang berdosa, sangat berdosa, paling berdosa itu juga tidak boleh. Benar. Dan itu menjadikan beban yang sangat mendalam bagi masa lalu kita. Menjadi kita menjadi trauma, menjadi ketakutan dan sebagainya. Hmm, Baiknya kan masa lalu itu kan menjadikan pembelajaran untuk hari ini kan ya, atau masa depan seperti itu. Jadi semua itu ada relevansinya antara kita membangkitkan atau bertemu dengan sedulur empat, roh sejati itu ketika kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, maka itu eh, kecil kemungkinan untuk berhasil. ya, Jadi ketika kita akan bertemu dengan sedulur empat, kalau kita dalam keadaan emosional, maka kecil kemungkinan itu akan berhasil kan seperti itu. ya. Sedikit masukan dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Om Yos. Luar biasa. Ya, kaitannya dengan olah rasa nanti ya. Kaitannya dengan sabar, ikhlas segala macam. Memang pembahasan malam hari ini sebenarnya agak klise ya, berdamai dengan diri sendiri. Wah, kita udah paham banget lah. Kita udah ngerti banget gitu loh. Wah, memang manusia tuh harus berdamai, manusia tuh harus sabar, manusia harus ikhlas segala macam. Cuma kan
itu udah jadi belum atau masih teori gitu. Bahkan bahkan teori aja belum, apalagi masuk ke pemahaman ya. Ngerti aja belum, apalagi masuk ke pemahaman. Saya coba bantu malam hari ini kita rilis semua semua emosi negatif, semua beban pikiran dan lain sebagainya. Kita rilis, jadi dimaksimalin, dimaksimalkan ya. Bebas aja yang mau sampai emosional, emosional itu dalam arti mau sedih, sampai nangis dan lain sebagainya disilahkan. Ini bisa jadi memang detox ya. Jadi dipersilahkan bagi nanti yang sampai muncul mau nangis, mau apa segala macam. Saya ya cuma itu aja di keluarga, takutnya ketika nanti memang sampai harus nangis, ya keluarga dikasih tahu gitu. Ini lagi mau sesi meditasi atau sesi terapi. Ini ada komen juga dari Etisari. Masalah saya hampir sama dengan Pak Sofian karena stres dan belum bisa menerima keadaan. Intinya banget ya. Jadi nanti kita coba sama-sama ya. Oke, penjelasan saya segitu, kita fokus di sesi meditasinya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa duduk dengan nyaman, cari tempat duduk yang santai, rileks, tenang. Semua orang punya masalah, dan ini salah satu ikhtiar kita untuk mencari solusinya. Entah masalah batin, masalah fisik ya sakit, batin ya sakit, atau ada luka di masa lalu, kita coba malam hari ini mencari solusinya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah, atas kesembuhan dari Allah. Oke, boleh tiduran. Saran saya jangan tiduran karena ini rileks ya. Jadi nanti bablas biasanya. Jadi duduk aja. Kalau tiduran takutnya bablas. Jadi nggak fokus nanti dengar suara saya. Jadi kalau bisa sambil duduk. Oh ya, ini juga termasuk nanti forgiveness terapi, terapi memaafkan. Maafin itu sebenarnya bisa loh, nggak harus ketemu gitu. Jadi jangan berharap, jangan cuma berpikiran kita, oh ini kita harus ketemu karena kita punya salah sama orang belum minta maaf, atau saya mau maafin cuma saya belum ketemu-ketemu orangnya, atau saya minta maaf tapi orangnya sudah meninggal gitu. Saya nggak tahu kontaknya atau udah nggak pernah ada segala macam. Itu enggak ya. Itu bisa loh ternyata tanpa harus ketemu dengan orangnya gitu. Kalau memang kondisi yang sangat tidak memungkinkan kita untuk ketemu orangnya, ya misal orangnya sudah meninggal ya mau gimana gitu. Masa kita harus nyusul meninggal buat ketemu, kan nggak juga. Ya jangan-jangan nanti juga nggak ketemu gitu setelah meninggal. Nah, itu bisa, nanti kita yakini saja, kita serahkan semua sama Allah dengan semua usaha yang bisa kita lakukan saat ini. Efeknya apa? Saya pernah orang lain salah gitu, kemudian saya masuk ke terapi ini dan saya di situ ngobrol, di situ saling minta maaf, dan sebelumnya nggak nggak saling sapa, nggak saling tegur, tapi setelah saya melakukan itu, dia tiba-tiba negor dan suasana udah normal, cair gitu, seolah-olah nggak ada masalah. Itu juga nanti akan ada efek kayak gitu. Oke, tadi luar biasa dari Om Yos, terima kasih banyak. Perlu dampingi nggak sesi ini? Saya sendirian soalnya takut kenapa-napa. Nggak, tetap sadar aja. Nggak, nggak ada hal lain. Eh, nggak harus didampingi pun nggak ada masalah. Gitu. Yang penting nanti fokus dengerin suara saya ya. Oke, silahkan. Yang masih mau ke toilet dulu boleh ya. Saya persilahkan, atau sudah cukup. Jadi bisa saya mulai sesinya. Manfaatkan sesi ini. Manfaatkan momen ini untuk salah satu ikhtiar usaha kita menyembuhkan luka masa lalu, kekhawatiran saat ini, dan ketakutan yang akan datang. Cari posisi paling nyaman, paling rileks, paling tenang, paling santai. Tulang punggung tegak lurus tapi tidak dipaksakan. Kondisi paling santai, paling rileks. Cari, tidak terganggu oleh sekitar, suara sekitar, atau aktivitas sekitar. Tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Buang semua beban pikiran. Tarik nafas dalam lagi dari hidung, hembuskan lewat mulut. Lepaskan semua pikiran negatif, emosi negatif. Tarik nafas dalam lagi dari hidung.
Hembuskan lewat mulut, buang semua ketegangan, munculkan relaksasi, tenang, nyaman, damai. Buat kondisi yang sangat-sangat tenang, sangat rileks, sangat nyaman, sangat damai. Berdoa dalam hati, ya Allah, mohon selalu bimbinganmu, mohon selalu arahanmu, mohon perlindunganmu lahir dan batin, mohon cinta dan kasih sayangmu. Bayangkan sekarang kepala, rasakan kepala, ucapkan dalam hati, kepala saya beserta seluruh organ-organ di dalamnya lebih santai, rileks, dan nyaman. Rasakan otot-otot di wajah mulai mengendur, ketegangan di urat kepala mulai mengendur, semakin rileks, semakin tenang, semakin santai. Kemudian turunkan ke leher, ke bahu, tangan, lengan tangan, telapak tangan, jari jemari tangan. Rasakan lebih santai, lebih rileks, lebih tenang, lebih damai. Turunkan lagi ke dada, perut, tulang belakang, dan seluruh organ-organ di dalamnya. Hati, paru-paru, jantung, usus besar, lambung. Lebih santai, lebih rileks, lebih tenang, lebih damai. Turunkan lagi ke pinggul, paha, betis, telapak kaki, jari jemari kaki, dan seluruh organ-organ di dalamnya. Rasakan lebih santai, lebih rileks, lebih tenang, lebih damai. Terus rasakan seluruh peredaran darah menjadi sangat lancar. Rasakan oksigen yang masuk ke otak dan kepala, oksigen yang dibawa melalui darah, sangat-sangat lancar. Ucapkan dalam hati seluruh tubuh saya, dari kepala sampai dengan kaki, santai, rileks, tenang, dan sangat damai. Kita masuki kondisi yang sangat-sangat santai, sangat-sangat rileks, sangat tenang, sangat damai. Kita masuki alam bawah sadar kita dalam hitungan 3 sampai dengan 1. 3, rasakan turun, semakin santai, semakin rileks. 2, semakin dalam, semakin tenang, semakin damai. 1, rasakan ketenangan yang sangat luar biasa, kedamaian yang sangat luar biasa. Buang semua emosi negatif, ketakutan, analisa, berpikir, dan lain sebagainya. Nikmati momen ini. Nikmati saat ini. Nikmati kondisi ini. Ketenangan yang sangat luar biasa. Bayangkan berada di sebuah taman yang sangat indah. Hamparan rumput hijau. Langit biru, udara sejuk. Burung berkicau. Suara gemercik air. Aroma bunga. Aroma dedaunan. Warna-warni bunga. Lihat, rasakan, nikmati, syukuri. Munculkan rasa bahagia yang sangat luar biasa. Rasa bahagia yang sangat luar biasa. Tersenyumlah, berdamailah, berbahagialah. Sekarang bayangkan Anda berada di sebuah kursi. Di hadapan Anda ada kursi. Sekarang kursinya diisi oleh Anda
pada saat masih anak-anak. Tatap wajahnya dengan jelas di hadapan Anda ada anak kecil, di mana itu adalah Anda sendiri. Tatap wajahnya, lihat dengan jelas, ajak komunikasi, ajak ngobrol, tanya, kamu apa kabar? Hei diriku yang anak-anak, kamu apa kabar? Kalau kamu ada masalah di masa lalu, ngobrol. Kasih tahu aku, masalahmu apa? Ajak ngobrol, lihat Anda di masa anak-anak. Kemudian lihat lagi Anda di masa remaja. Di hadapan Anda ada dua, diri Anda sendiri, diri Anda yang masih anak-anak, dan diri Anda yang kondisi remaja. Kasih tahu, kasih solusi ke mereka, kasih masukan. Nggak apa-apa dengan kondisi orang tua yang dahulu. Nggak apa-apa terlahir bukan dari orang kaya. Nggak apa-apa dulu banyak banget masalah. Nggak apa-apa dulu ada barang yang nggak kesampaian bisa kebeli. Nggak apa-apa dulu masih dibully. Kasih tahu, kasih arahan, kasih pengertian ke diri Anda yang masih kecil pada saat itu. Lihat wajahnya, lihat mukanya, postur tubuhnya, sayangi diri Anda di masa kecil. Kasih tahu, kasih arahan, ajak ngobrol, ajak komunikasi. Sayangi dia, peluk diri Anda di masa kecil, peluk dengan penuh kasih sayang. Sehingga dia merasa disayangi, sehingga dia merasa nyaman, tenang, penuh kasih sayang. Sekarang lihat kondisi Anda di saat remaja. Hei, kamu, diriku juga di masa remaja. Nggak apa-apa ada kesalahan yang kamu lakukan. Nggak apa-apa orang berbuat salah. Itu bukan suatu hal yang mengganggu. Sekarang bangkit ya. Sekarang bangkit. Sekarang harus motivasi lagi. Kamu nggak masalah kok punya masalah pada saat itu. Dibenci orang tua, dibenci keluarga, nggak masalah kok. Kamu harus kuat. Kamu hebat. Lihat wajahnya, ngobrol lah dari hati ke hati dengan penuh kasih sayang. Yang terjadi pada kamu dulu itu nggak apa-apa. Itu yang menguatkan kamu. Kuatlah. Pernah melakukan kesalahan nggak apa-apa. Sekarang perbaiki. Kita sama-sama perbaiki. Lihat diri Anda di masa remaja. Peluk dia. Peluk dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh cinta. Diri Anda yang anak kecil dan diri Anda yang remaja telah hilang. Sekarang berganti. Lihat kondisi ayah dan ibu Anda. Orang tua. Ngobrol. Tatap wajah orang tua Anda. Ternyata mereka sudah tua. Wajah mereka sudah mulai keriput. Ajak ngobrol. Minta maaf lah di situ. Ngobrol lah di situ. Dari hati yang paling dalam, ucapkan terima kasih.
Ucapkan dengan penuh rasa syukur ke orang tua Anda. Terima kasih sudah melahirkanku. Minta maaflah. Terkadang menyalahkan kondisi orang tua, terkadang menyalahkan kondisi ayah, terkadang menyalahkan kondisi ibu. Minta maaflah. Banyak kesalahan yang pernah dilakukan dari segi batin. Maafkan juga orang tua Anda yang pernah melukai Anda di masa kecil. Maafkan dia. Lihat wajahnya, lihat bapak Anda, ibu Anda, lihat. Saling maaf-memaafkanlah. Berpelukanlah. Cium tangannya. Cium kening orang tua. Bagi yang sudah hidup ataupun telah tiada. Minta maaflah dan maafkan orang tua Anda dengan segala macam kejadian. Dengan segala macam pengalaman. Dengan semua hal yang telah dilewati. Saling maaf-memaafkan. Sekarang hadirkan semua orang yang pernah Anda berbuat salah. Entah itu keluarga, entah itu guru, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu siapapun yang sampai saat ini Anda punya salah. Anda merasa bersalah sampai saat ini, hadirkan orangnya saat ini juga. Sebanyak apapun hadirkan itu. Hadirkan teman Anda, hadirkan saudara Anda, hadirkan sahabat Anda. Orang yang sudah meninggal, hadirkan semua di hadapan Anda saat ini juga. Minta maaflah dari semua yang pernah Anda perbuat. Kesalahan yang pernah Anda perbuat, minta maaflah. Ngomong sejujur-jujurnya, ungkapkan apapun itu yang menjadi unek-unek Anda. Jelaskan kalau memang itu harus ada penjelasan. Jelaskan kondisi Anda saat itu, jelaskan situasinya, kasih pengertian jika itu memang ada kesalahpahaman. Minta maaflah dengan penuh ketulusan. Ajak ngobrol. Salami satu persatu, minta maaflah. Baik itu orang tua, keluarga, saudara, teman, sahabat, guru, atau siapapun. Atau bahkan itu mantan, atau bahkan itu pasangan sekalipun, suami Anda atau istri Anda. Maafkanlah, minta maaflah. Semua kesalahan yang pernah Anda perbuat, baik orangnya sudah tiada atau masih ada, tidak bisa ada akses untuk ketemu, minta maaflah, hadirkan saat ini. Salami, peluk dia, peluk mereka, minta maaflah dengan tulus, ikhlas. Buat diri Anda tenang, kontrol penuh, buang semua emosi negatif, biarkan rilis pada malam hari ini. Sekarang hadirkan orang-orang yang telah menyakiti Anda. Siapapun itu. Pasangan, orang tua, keluarga, saudara, teman, sahabat, guru, atau siapapun itu yang pernah menyakiti Anda, hadirkan saat ini. Baik yang masih ada ataupun telah tiada, hadirkan. Anda mungkin dulu pernah dibully, Anda pernah diejek, Anda pernah diremehkan. Saat ini hadirkan mereka. Mereka hadir malam hari ini untuk minta maaf. Jadilah kesatria, jadilah berjiwa besar, maafkan mereka. Mereka telah minta maaf, lihat mereka dengan ketulusan hati meminta maaf, maafkanlah. Untuk kebaikan Anda sendiri, maafkanlah. Jangan ditolak, besarkan hati Anda, besarkan jiwa Anda, maafkanlah mereka. Siapapun itu, kesalahan apapun demi kebaikan Anda. Maafkanlah.
Salami mereka, bilang, saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan Anda, saya sudah maafkan kamu. Aku telah maafin kamu dengan sepenuh hati, setulus hati. Buat semua suasana menjadi bahagia. Buat semua suasana menjadi sukacita. Jika ada tangisan itu tangisan bahagia. Jika ada haru itu haru bahagia. Jika ada air mata pelepasan, air mata bahagia. Sekarang hadirkan orang yang belum sempat Anda mengucapkan terima kasih. Anda ucapkan unek-unek Anda, hadirkan. Siapapun itu orangnya. Orang tua Anda mungkin yang sudah tiada, pasangan Anda mungkin yang sudah tiada, atau mantan Anda, atau rekan bisnis Anda. Ada ungkapan yang belum bisa diungkapkan, silahkan ungkapkan saat ini. Katakan saat ini, belum sempat mengucapkan terima kasih, ucapkan saat ini juga. Sekarang ngobrol dengan diri Anda, katakan kepada otak, otakku terima kasih ya. Saat ini terima kasih, mata, hidung, telinga, mulut, semua terima kasih. Ucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Tulang, darah, jantung, hati, lambung. Ucapkan terima kasih, ucapkan maaf. Karena kadang mengabaikan mereka, kadang membuat mereka sakit dengan perilaku kita, dengan tingkah laku kita, minta maaf lah. Tulang, urat, urat saraf, darah, semua katakan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Minta maaf dan terima kasih. Terima kasih sudah menemani sampai sejauh ini. Terima kasih. Ungkapkan dengan rasa penuh tulus dan kasih sayang. Sekarang bayangkan diri Anda bercahaya berwarna putih terang. Hati Anda bercahaya putih terang. Semua energi negatif, semua perasaan negatif, semua luka batin, luka masa lalu, semua dibersihkan dengan cahaya warna putih terang. Ucapkan kepada diri sendiri, wahai diriku, sebut nama masing-masing. Wahai aku, sebutkan nama masing-masing. Terima kasih sudah sampai sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih sudah menjadi diri yang kuat. Maaf, kadang mengabaikanmu. Diriku, mulai saat ini, aku memaafkan semua orang-orang yang telah berbuat salah kepadaku, yang menyakiti hatiku, yang membuat luka di batinku. Saat ini aku maafkan semuanya dengan penuh ketulusan, ikhlas, dan kasih sayang. Karena aku menyayangimu diriku, karena aku menyayangi diriku sendiri, aku maafkan mereka. Wahai masa laluku, terima kasih sudah membuatku kuat sampai saat ini. Aku terima dengan segala macam kondisi di masa lalu. Tapi aku yakin Tuhan membuatku menjadi lebih kuat, memberikanku hikmah dan pelajaran yang sangat luar biasa. Diriku saat ini, terima kasih. Kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa apapun yang kamu inginkan. Kamu semangat, semangat yang sangat luar biasa. Kamu bisa melakukan apapun, kamu bisa mengejar cita-citamu saat ini. Kamu bahagia, kamu damai, kamu tenang. Buat diriku di masa depan, kamu hebat, kamu kuat. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kekhawatiran, semua baik-baik saja. Kamu punya support system yang sangat luar biasa, punya Tuhan yang sangat luar biasa.
Semua alam semesta akan mendukungmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Atur kondisi nafas. Kita akan kembali dalam posisi kesadaran kita dalam hitungan 1 sampai dengan 5. Dengarkan kata-kata saya, 1, 2, 3 setiap hari dalam segala hal, dalam segala sesuatunya. Aku menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Aku selalu diliputi rasa kasih sayang. Aku selalu diberikan solusi. Aku selalu diberikan ketenangan, kebahagiaan dalam segala kondisi. Aku bisa menerima diriku seutuhnya. Aku bisa memaafkan masa laluku, memaafkan dan bersyukur kondisi saat ini, dan dengan harapan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat, masa depan baik-baik saja. Masa depanku cerah, masa depanku bahagia. 4, 5. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah atas semua pemberian darimu. Terima kasih kedua orang tuaku. Terima kasih kakek dan nenekku. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih guru-guruku. Terima kasih teman-temanku. Terima kasih semuanya. Terima kasih alam semesta. Amin. Buka mata secara perlahan. Atur kondisi nafas. Selesai acara kita. Yang mau berkomentar, saya persilahkan. Saya akan koreksi sedikit ya. Ya, silakan Om. Bukan mengoreksi Mas Irfan, bukan, tapi saya mau mengoreksi rekan-rekan yang hadir di sini ya. Ya, Koreksi saya bukan menghakimi, maaf sekali lagi. Koreksi saya bukan menghakimi karena saya bukan siapa-siapa. Koreksi demi kebaikan semua. Kalau saya tidak ingatkan dari sekarang, maka akan salah jalan, akan salah jalur. Itu sebagai pondasi bagi kita semua, yaitu kesalahan manusia yang paling fatal adalah menghamba selain Tuhan. hmm. Ya, jadi pesan dari Tuhan, jangan menghamba selain aku, karena aku tidak senang, aku tidak suka. Menghamba selain Tuhan itu apa? Secara tidak sengaja atau disengaja pun, ketika kita mendewakan, bahkan meninggikan sama manusia itu tidak boleh. Hmm. Bahkan sampai mencium tangannya, mencium kakinya, dan sebagainya. Ini keluar dari konteks agama apapun ya. Saya tidak bicara masalah agama. Terus mendewakan astral. Seperti kita contoh, datang ke penguasa pantai selatan, kita beri hormat dan sebagainya, kita minta apapun kepada dia. Berarti kan kita merendahkan diri kita Ya, dan meninggikan astral itu kan, itu tidak boleh. ya, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Yang ketiga, kita meninggikan atau mendewakan kodam yang ada dalam diri kita. ya. Jadi yang hadir di sini adalah pelaku-pelaku spiritual, supranatural semua. Saya paham bahwa di dalam diri Anda semua ada kodam-kodam. Ada satu dua orang, ada beberapa yang meninggikan atau mendewakan kodam-kodam yang ada di dalam dirinya. Itu Tuhan tidak suka. Jadi ketika rezeki kita dilancarkan itu adalah satu kunci adalah ketika kita membuat Tuhan itu suka atau senang. Jadi Tuhan tidak menilai ibadah kita. Kita beribadah apapun, melakukan ibadah, merasa kita sudah beribadah dengan full dan maksimal, tapi ketika dinilai Tuhan itu belum maksimal bagi Tuhan, ya bisa saja Tuhan menutup semua pintu rezeki kita karena tidak membuat Tuhan senang. Yang membuat Tuhan senang adalah kita kembali ke tadi, jangan menghamba selain Tuhan, itu saja kuncinya. Coba dikoreksi dalam diri masing-masing, apakah pernah melakukan seperti itu? Semua pernah. Dan itu saya anggap kealfaan karena tidak paham. Nah, mulai sekarang saya ingatkan untuk kebaikan Anda semua, kodam memang boleh, tapi itu untuk pendamping, tapi bukan untuk ditinggikan atau untuk didewakan. Itu saja. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih banyak Om. Ya, mengingatkan kembali. Atau teman-teman silahkan Bapak Ibu yang mau berkomentar di sini, kata Mas Doni mewek.
Gimana pengalamannya ngobrol dengan diri di masa lalu? Ini udah agak santai, silakan yang mau sambil rokokan ya. Atau mau berkomentar ketika tadi pada saat sesi meditasi, mulai berasa plong saat ini, maksimalkah? Atau tadi yang sempat komentar, eh, siapa? Pak Sofyan atau Bu Etisari, apakah ada ketemu tadi? Ah, ini enak rasanya plong di hati. Jadi kadang kita punya kendala ya. Ini memang dari ilmu psikologi, dari ilmu psikologi ada cara ini ketika Anda nanti datang ke sebuah psikolog atau ke hipnoterapi, ada sesi ini, ada forgiveness terapi tadi kita minta maaf dari kepada orang tua dan lain sebagainya. Kita bisa dalam kondisi pikiran kita itu bisa minta maaf dengan melepaskan ya. Tadi kita kan minta maaf dan maafkan itu melepaskan dan menerima energi positif dan negatif lah. Kita melepaskan yang negatif, kita ciptakan energi positif kita. Vibes positif kita ciptakan. Nah, baik yang udah nggak ada ataupun masih ada, pikiran kita itu luar biasa. Pikiran kita itu bagaikan sebuah matriks yang terhubung ya. Kalau tadi kata Om Yos mungkin ada terbesit dari yang lain sebagainya, mulai saat ini menjadi koreksi kita juga. Gitu. Ini ada yang mewek Mas, namanya Xiaomi. Iya, ya nggak apa-apa tadi saya bilang ya, mau yang sampai nangis pun nggak masalah. Mau sampai saya pernah jalani sesi ini, jujur aja saya pernah jalani sesi ini sampai sesegukan. Saya nggak sadar kalau itu bahkan banyak orang juga sampai saya nangis sampai luar biasa lah. Tapi ya setelah itu plong. Makanya ini perlu saya sampaikan sehingga sebenarnya cari solusi itu nggak kemana-mana, nggak harus keluar, tapi cari solusi itu di dalam diri kita sendiri, gitu. Jadi ini menjadi dasar saya bilang bagi yang nanti mau melakukan aktivitas apapun, mau buka usaha, mau cari kerja lagi, mau cari jodoh atau kehidupannya agak masalah terus ya, atau tidak bisa apa, semua jawabannya ada di diri kita sendiri. Semua jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, jadi cari tahu jawabannya semua dalam diri. Dari memunculkan diri masa kecil sampai sampai dewasa cuma bisa nangis. Nanti rasakan setelah ini akan lebih plong, mulai jalan-jalan yang sebelumnya tertutup ya, permasalahan yang mungkin belum pernah ketemu jawabannya, nanti diperhatikan aja, mungkin bisa beberapa hari ke depan akan ketemu jawabannya. Penyakit yang mungkin asam lambung segala macam, mungkin nanti bisa akan sembuh dengan sendirinya. Ya tetap ikhtiar fisik tetap harus dilakukan, tapi kalau ada pertanyaan apakah ini boleh sering-sering dilakukan, silahkan. Ini boleh sehari sekali, seminggu sekali munculkan, hadirkan orang-orang yang kita harus minta maaf dan harus maafkan. Bukan buat siapa-siapa, itu buat diri kita sendiri. Mungkin ada yang mau komentar secara langsung. Ini dia, rasanya plong. Awalnya rasanya sesak, harus minta maaf kepada orang yang nyakitin. Tapi setelah praktekkan seperti dalam penjelasan Mas Irfan, nuangis nggak karuan. Tapi setelah itu rasanya lega. Ya itu ya, beberapa orang masih terus aja dipikul masalahnya. Bebannya, nggak bisa, nggak mau maafin apa-apaan. Dia kan udah nyakitin dulu. Omongannya itu loh. Nah itu. Ternyata kita berat loh untuk begitu. Tapi ya mau nggak mau itu harus harus kita lakukan, kita harus maafin. Kenapa? Bukan buat kebaikan dia, bukan buat kebaikan orang yang nyakitin, tapi untuk kebaikan kita. Kita selalu menjadi angkuh dan sombong, kalau saya nggak maafin, liatin aja nanti masuk neraka. Siapa kita lagi ngatur-ngatur orang masuk neraka gitu ya. Jadi jangan terlalu sombong. Kalau kita nggak maafin orang terus orangnya yang celaka segala macam, sementara diri kita yang bermasalah.
Saya sih bukan bicara orang lain, tapi lebih ke diri kita sendiri. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup bahagia, kita mau hidup damai. Sebelum saya akhiri, mungkin ada lagi. Oh ini, ada rekaman ulangnya nggak? Ada teman barusan ikut telat meditasinya. Udah jauh, maaf ya. Boleh nanti bisa di-share ke admin ya. Jadi admin bisa info-info nanti apakah ini ada rekamannya. Seharusnya ini recordingnya kerekam ya. Nanti bisa saya share mungkin dalam bentuk audionya aja atau sekalian sama videonya juga nanti. Oke. Ada lagi mungkin yang mau berkomentar, yang mau japri juga boleh ya. Saya juga senang Bapak Ibu atau teman-teman bisa sharing pengalamannya, bisa manfaat untuk orang banyak. Saya senang bisa sharing, mau japri boleh, mau eh, WA nanti admin silahkan bisa kasih tahu nomor saya juga boleh. Admin bisa tulis di chat ya, di kolom chat. Ada lagi mungkin sebelum saya akhiri yang mau bertanya atau mau komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Om Yos, sehat-sehat. Saya cuma kasih info aja, Om Yos ini orang kaya banget. Orang luar biasa, guru saya. Beliau luar biasa banget. Perjalanan hidupnya juga luar biasa banget. Banyak pelajaran, saya banyak belajar dari beliau. Gitu. Oke, bagi yang ingin tadi dari luar ya, maksudnya dari luar tuh Bapak Ibu yang baru join malam hari ini, kalau mau ikut gabung di grup, silahkan bisa chat admin, nanti bisa dimasukkan ke grup. Itu grupnya nggak diaktifkan komentarnya, jadi hanya cuma admin yang bisa chatting di situ. Jadi untuk informasi aja, apakah ada pelatihan, apakah ada Zoom berikutnya, apakah ada acara lain. Jadi cuma admin yang bisa menginformasikan. Kalau mau dimasukkan ke dalam grupnya, silahkan bisa chat admin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi juga kami persilahkan. Admin juga udah share nomor rekeningnya atas nama Mas Miftahul Huda ya. Jadi, oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi buat Bapak Ibu, semoga kita ke depan hari ini dan besok menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semua permasalahan Tuhan berikan solusinya, Tuhan berikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan kita, orang-orang terkasih kita, dan orang-orang di sekitar kita tentunya. Terima kasih banyak, saya Irfan Dinata. Mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Om Yos dan Bapak Ibu yang sudah join, baik dari teman-teman Batas Dimensi, teman-teman dari grup, teman-teman dari yang lain yang baru kenal, saya juga ucapkan terima kasih sudah ikut partisipasinya. Terima kasih saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.